Halo Sobat Petanomics, selamat datang dan balik lagi di Petanomics, satu-satunya channel tempat kita ngebongkar semua seluk-beluk dunia ekonomi, bisnis, dan investasi dengan cara yang seru dan pastinya penuh dengan pelajaran cuan. Nah, di episode kali ini kita mau bedah sebuah cerita yang legendaris banget di Indonesia, sebuah case study yang nunjukin kalau bisnis itu bukan cuma soal modal duit, tapi soal visi, nyali, dan eksekusi yang presisi. Pernah kepikiran gak gimana ceritanya sebuah mimpi, dan ini beneran dari mimpi bisa jadi fondasi perusahaan triliunan yang bahkan sanggup bangun bandara sendiri. Ini bukan dongeng, ini adalah kisah nyata dari salah satu raksasa Indonesia, Gudang Garam. Cerita ini berawal dari seorang perantau bernama Choa Ing Hui, atau yang lebih kita kenal sebagai Surya Wonowijojo. Beliau ini bukan terlahir dari keluarga kaya raya. Perjalanannya dimulai dengan magang di pabrik rokok milik pamannya. Di sana, beliau mempelajari dari nol semua seluk-beluk industri kretek sampai akhirnya dipercaya menjadi direktur. Ini fase krusial, ngulik ilmu sampai ke akarnya, tapi jiwa entrepreneurnya tak bisa dibendung. Tahun 1956, sebuah keputusan besar diambil. Beliau resign. Berbekal pengalaman dan visi yang tajam, beliau membeli sebidang tanah di Kediri. Disinilah bagian paling uniknya. Konon, nama Gudang Garam datang dari sebuah wangsit dalam mimpi. Dari situlah pada tahun 1958, sebuah industri rumahan lahir. Produk awalnya, sigaret kretek, klobot, dan linting tangan. Produk yang sederhana, tapi terbukti punya produk market fit yang sangat kuat pada masanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya sebuah industri rumahan bisa bertransformasi jadi imperium? Nah, ini dia game plan-nya, dan bagian ini penting banget buat disimak. Seiring bisnisnya yang makin besar, Surya Wonowijojo sadar status usaha rumahan punya batasan. Maka, bisnisnya diubah menjadi firma pada 1969, lalu di-upgrade lagi menjadi perseroan terbatas atau PT pada 1971. Tujuannya agar bisnisnya bankable, terlihat profesional, dan siap dilirik mitra strategis. Ini adalah fondasi penting sebelum berlari kencang. Tahun 1979 menjadi titik balik krusial. Gudang Garam mulai berinvestasi pada mesin pembuat rokok. Ada kesadaran bahwa tenaga manusia ada batasnya. Jika ingin scale up secara masif, adopsi teknologi adalah kuncinya. Efisiensi meningkat, kapasitas produksi meroket. Pada tahun 1990, Gudang Garam resmi melantai di bursa saham. Ini bukan sekadar gengsi, ini adalah langkah strategis untuk mendapatkan modal segar dari publik. Dengan dana baru ini, bahan bakar untuk ekspansi jadi nyaris tak terbatas. Kisah ini pun tidak berhenti di situ. Setelah sang founder wafat, generasi penerusnya tidak hanya melanjutkan yang sudah ada. Mereka bertanya, what's next? Jawabannya, diversifikasi. Mereka mendirikan PT Surya Pamenang, sebuah pabrik kertas untuk menyuplai kebutuhan internal dan industri lain. Langkah berikutnya lebih masif lagi, melalui PT Surya Doho Investama, mereka membangun sebuah bandara internasional di Kediri. Ini menunjukkan sebuah visi jangka panjang, bukan lagi sekadar bisnis rokok, tapi tentang membangun ekosistem dan legacy. Membangun benteng bisnis yang kokoh dari berbagai pilar. Jadi, apa resep yang bisa kita pelajari dari Gudang Garam? 1. Kuasai ilmunya dulu sebelum terjun, jangan hanya bermodal nekat. 2. Bangun brand story yang kuat dan melekat di benak konsumen. 3. Jangan anti perubahan, manfaatkan teknologi untuk akselerasi. Dan 4. Jika bisnis inti sudah kuat, pikirkan cara membangun pilar bisnis baru. Kisah Gudang Garam adalah bukti nyata bahwa modal utama tidak selalu soal uang, tapi visi, keberanian, dan eksekusi yang cemerlang. Nah, sekarang coba kita diskusi.
Dari semua langkah strategis yang sudah diambil Gudang Garam, menurut teman-teman, mana langkah yang paling menjadi game changer untuk mereka? Tulis pendapat di kolom komentar ya.